Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya mau membahas tentang kisi-kisi tes SKB tentang jabatan fungsional arsiparis, baik itu arsiparis terampil maupun arsiparis ahli pertama. Kisi-kisi ini saya alamin berdasarkan pengalaman saya pada saat tahun 2019. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin menjadi PNS pada tahun ini, bisa saksikan bersama-sama dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, kali ini latihan soal tes SKB part 1 jabatan fungsional arsiparis terampil, arsiparis ahli pertama, dan rumpun arsiparis lainnya. Buat kalian yang berminat atau mempunyai keinginan menjadi PNS, nggak salah masuk ke channel ini, karena ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya mengenai soal-soal yang keluar saat tes SKB tahun saya ikut tes. Dan sekarang ini masih saya belum pisah-pisah menjadi berbagai jenis, masih saya gabung untuk beberapa jenis pertanyaan yang sesuai dengan kategori arsip. Misalkan ini saat ini sejarah arsip, baik itu lembaga kearsipan maupun tentang pemimpin dari arsip lembaga kearsipan tersebut. Dan nantinya akan saya buat part 2 sampai part selanjutnya itu ada tentang profesi arsiparis maupun tentang pengelolaan arsip dinamis, arsip elektronik, dan sebagainya. Oke, kita langsung saja mulai latihan soal pertama. Nama lembaga kearsipan Indonesia pada masa penjajahan Belanda bernama A. Landsarsip, B. Archiefbureau, C. Overheidsinstellingen, D. Ministry van Archiven. Kalau kita baca di sejarah ANRI, itu di website ANRI adalah Landsarsip. Kalau Archiefbureau itu bahasa Belanda dari Biro Arsip, Overheidsinstellingen lembaga kearsipan bahasa Belandanya, tapi nggak ada yang namanya ini. Lalu Ministry van Archiven, ini Kementerian Kearsipan. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau lembaga kearsipan, terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 merupakan A. Arsip aktif, B. Arsip dinamis, C. Arsip statis, D. Arsip vital. Kita lihat kata kuncinya. Nilai guna kesejarahan. Lalu ada juga diverifikasi oleh ANRI maupun lembaga kearsipan. Ini kalau arsip aktif bukan ya, karena kan arsip aktif itu masih sering digunakan. Arsip dinamis juga. Arsip dinamis itu terdiri dari arsip aktif maupun dan arsip inaktif. Lalu arsip statis. Ini arsip statis, ya jawaban ini. Arsip vital. Arsip vital bukan. Arsip vital adalah arsip yang sangat penting, yang tidak bisa digantikan jika rusak atau hilang. Oke, selanjutnya nomor 3. Siapakah pemimpin lembaga kearsipan pertama di Indonesia? A. Dr. Andes R. Muhammad Ali, B. Dr. R. Sukanto, C. Rizky Horis Esikom, D. Insinyur Soekarno. Dr. Andes R. Muhammad Ali
ini adalah kepala lembaga kearsipan kedua. Jadi bukan ya. Yang pertama itu ini Dr. R. Sukanto. Kalau Rizky Horis itu saya bukan ya. Terus Insinyur Soekarno adalah presiden. Jadi jawabannya Dr. R. Sukanto. Ini di mana bisa belajarnya? Bisa kalian buka di website ANRI tentang sejarah ANRI. Nah, ini nanti di sana akan ditampilkan atau diberitahu informasinya. Ini adalah yang pertama, dan yang terakhir tahun 2019 Dr. Mustari Irawan. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Dari tahun 1945 hingga tahun 2021, Lembaga Kearsipan Indonesia telah beberapa kali berganti nama. Urutkan dengan benar. 1. Arsip Nasional RI. 2. Arsip Negara. 3. Lansarsip. 4. Arsip Negeri. 5. Arsip Nasional. Kita lihat kata kuncinya, ini tahun 1945 hingga tahun 2021. Kalau Lembaga Kearsipan sendiri ada pada saat zaman Belanda dari tahun 1892. Itu waktu itu bernama Lansarsip. Tapi kita tahun 1945 yang saat 1945 ini bernama Arsip Negeri. Lalu setelah itu tahun 1947 berubah lagi menjadi Lansarsip. Dan setelah Lansarsip itu berganti menjadi Arsip Negara, kemudian Arsip Nasional, dan terakhir adalah ANRI. Tuh. Jadi jawabannya adalah pilihan A. Ya, kita lanjut ke nomor. Dalam Kepres nomor 26 tahun 1974, lembaga ANRI berada di bawah tanggung jawab siapa pemimpin yang ada di negeri, yaitu Presiden RI. Kalau menteri pertama bukan, Menkohubra juga bukan, LAN juga bukan. Tapi Menkohubra ini pernah juga ya menjadi penanggung jawab Lembaga Kearsipan. Soal nomor 6. Pada tahun 1964, ANRI memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga kearsipan yang berada di bawah tanggung jawab. Nah, ini tadi kan tahun 1974, sekarang 1964. Itu adalah Menkohubra. Kalau presiden yang tahun 1974, menteri pertama RI juga bukan, dan menteri penerangan bukan ya. Jadi jawabannya adalah ini, C. Selanjutnya nomor 7. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang adalah pengertian dari, kita lihat lagi kata kuncinya, yang tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Nah, tadi udah sempat saya singgung. Jadi arsip terjaga itu bukan, arsip biasa bukan, arsip keluarga bukan, dan jawabannya adalah ini, arsip vital. Jadi arsip vital itu memang arsip yang tidak dapat diperbarui dan tergantikan apabila rusak hilang. Jadi memang esensial, dia sangat penting. Dan soal nomor 8. Berikut adalah salah satu contoh arsip vital, yaitu A. Rekening listrik. Rekening listrik kira-kira bukan ya. B. Sertifikat dan IMB gedung kantor. C. Surat undangan. D. Rekening koran tabungan. Yang kira-kira sih ya ini, karena kalau ini bukan dan ini juga bukan. Surat undangan kan nggak begitu vital ya, karena sifatnya hanya undangan. Lalu rekening koran tabungan ini adalah aset pribadi. Jadi yang benar adalah ini. Selanjutnya nomor 9. Inisial domain dalam alamat email untuk lembaga pemerintahan yaitu. Nah, ini lebih kepada arsip elektronik ya. Jadi karena saya ada di lembaga Kemhan,
dan website Kemhan itu adalah kemhan.go.id. Nah, agak susah nulisnya, tapi yang jawaban yang benar adalah gini ya, governance. Karena kalau kom itu universal, ORG itu organisasi, dan co itu corporation. Selanjutnya, arsip yang telah menumpuk dalam suatu instansi atau penyelenggara kearsipan perlu adanya A. Dimasukkan ke dalam karung, B. Dibiarkan, C. Adanya penyusutan arsip, D. Adanya preservasi arsip. Kalau kalau dimasukkan semua ke dalam karung itu adalah salah, karena nantinya akan menumpuk. Dibiarkan juga apalagi, dan ini yang benar ya, penyusutan arsip. Kalau preservasi itu adalah pemeliharaan arsip. Jadi yang jawaban yang benar adalah C. Untuk part 1 seperti itu. Untuk di part 2 nanti akan saya buatkan soal yang sesuai dengan jenis-jenis soal. Misalkan fokus soalnya adalah tentang profesi arsiparis. Nanti soal itu saya akan berikan sesuai dengan profesi arsiparis. Nanti di part ketiga mungkin arsip elektronik ya, nanti semuanya isinya adalah arsip elektronik. Dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe-nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara.